Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap hati kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Yesus. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 4 ayat 6 Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Salah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah pulang ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang bisa diselamatkan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semuanya memperoleh hidup yang kekal. Mantap. Dan kalau engkau percaya, engkau dan isi rumah akan diselamatkan sebagaimana firman Allah dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31 dan Roma 10 ayat 9 sampai 11. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah diselamatkan. Mantap. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk terus mengatakan kasih Tuhan dimanapun kita. Selamat sore bagi kita semua. Selamat petang, selamat malam, atau kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan saya berdoa kita. Tuhan memberkati para pendengar kami dengan kekuatan kesehatan daripada Allah. Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah, dan juga Tuhan memberkati mereka dengan hikmat atau budi daripada Tuhan. Ketika mendengarkan firman Allah, iman mereka bertumbuh dalam nama Tuhan. Amin. Saya akan membacakan Kolose lanjutan pagi tadi. Ya. Demikian ayat 10. Sehingga hidup layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi, tema kita how to pray for others, bagaimana berdoa untuk orang lain. Dan saya katakan kita bisa berdoa bagi para misionaris, para pemimpin, orang-orang kudusnya, orang-orang percaya agar dipenuhi Roh Kudus, agar dapat yang pertama dalam di bagian kedua ini, agar dapat menyenangkan hati Tuhan atau berkenan di hati Tuhan. Kita sebagai orang percaya, untuk menyenangkan hati Tuhan, itu sudah harus kewajiban kita. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Menyenangkan Tuhan itu sebenarnya mudah. Melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang. Menyenangkan hati Tuhan, menyukai apa yang disukai Tuhan, tidak menyukai apa yang tidak disukai Tuhan. Satu contoh, Tuhan tentu tidak suka orang-orang pembohong, dan jangan juga suka itu. Makanya dilarang, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan berzina, jangan membunuh, dan jangan menginginkan hak milik orang lain. Jangan. Nah, itu kita menyenangkan hati Tuhan, karena kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang bagian yang kedua adalah layak di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita layak di hadapan Tuhan, berarti ini bukan soal masalah pakaian yang tidak sopan, walaupun itu ada, kan? Tetapi yang mau saya katakan layak di hadapan Tuhan itu adalah tentang berpakaian secara rohani. Hati kita, pikiran kita, hidup kita. Dia lihat dari surga. Apakah kita layak? Apakah kita berpakaian putih yang benar? Apakah perbuatan kita, perbuatan yang betul-betul diperkenan oleh Dia?
Apakah perbuatan kita itu layak di hadapan? Apakah hati kita itu layak di hadapan Tuhan maksudnya. Jadi kalau kita layak di hadapan Tuhan, dialah yang akan melakukan segala sesuatu yang baik. Dan kalau kita hidup layak di hadapan Tuhan, bukan layak di sini jadi kaya raya, bukan. Layak secara spiritual berarti kita berkenan di hati Tuhan, suci di hati. Yang ketiga dikatakan firman Allah, melakukan hal-hal yang baik bagi semua orang. Jadi di ayat 10 melakukan hal-hal yang baik bagi semua orang. Jadi tidak ada pilih-pilih. Ya. Kau kan suku ini, kau kan suku ini, kau kan agama ini. Kau jangan, kau nggak boleh. Kita bermusuhan. Yesus tidak mengajar seperti ini. Yesus mengajar melakukan hal-hal yang baik bagi semua orang. Tidak tanya agamamu apa, sukumu apa. Tuhan tidak tanya itu. Tapi apakah engkau melakukan perintah Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang? Itu menjadi pertimbangan bagi Tuhan. Jadi bukan karena ini dekat dengan saya kasih. Ini jauh dari saya, tidak saya kasih. Tidak. Jadi semua orang, itu sebabnya dikatakan oleh firman Allah. Supaya kita berbuat dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Itu sebabnya saya mau katakan sekali lagi, bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwa. Lalu kemudian kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak. Saya tidak tahu apakah kita terus masih melakukan hal yang baik. Tapi saya mengatakan, saya sejak punya rumah, punya apapun yang bisa saya persembahkan, saya satu contoh, orang mendiami rumah saya tanpa harus membayar. Dia bisa menjual hasil bumi yang ada, maksud pohon, ada mangga, ada rambutan, ada kelapa, ada pohon jambu, ada apokat di situ, dan ada matoa di situ. Dan kalau mereka antar kemari, syukur, nggak diantar juga, nggak ada masalah, yang penting mereka tahu. Udah puluhan tahun. Air juga demikian. Jadi 24 jam air di sebelah rumah saya ini mengalir. Kalau ada orang mengambil air di sana, maka rumah saya ini tidak akan mengalir. Jadi kalau ada orang mengangkat air, kalau kita sangat perlu, baru kita mungkin lagi mandi begitu, lalu ada orang ngambil air, kita seorang dari keluarga kita bilang sementara. Tapi kalau tidak pernah. Ya, jadi melakukan yang baik bagi semua orang, memberikan buah-buah kasih, memberikan buah pertobatan, supaya dengan pertobatan kita, dengan perbuatan baik kita, orang melihat, oh, itu sebabnya dalam Matius 5 ayat 16, let your light so shine before men, biarlah terang bercahaya di semua orang, that they may glorify your Father. Let they see your good work, supaya mereka melihat perbuatan baikmu, dan kemudian glorify your Father, dan memuliakan Bapa. Jadi tujuan Allah kita berbuat baik adalah untuk
kita memuliakan, supaya orang memuliakan Allah. Lalu kemudian mengenal Allah lebih baik dan lebih baik, ya. Jadi dalam pengetahuan, mengenal, bertumbuh, dan kamu memberi buah dalam pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi semakin baik dan semakin baik pengertian kita kepada Tuhan dan pengenalan kita kepada Tuhan. Semakin dalam dan dalam kita semakin kita mengenal Bapa kita, Yesus dan Roh Kudus, semakin dalam kita kepada Tuhan. Dan itulah yang mau saya katakan bagian kedua ini, ketika kita berdoa supaya setiap orang kita doakan supaya mereka menyenangkan hati Tuhan, layak di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, dan juga mengenal Allah semakin dalam dan semakin dalam, atau semakin baik dan semakin baik. Kiranya Tuhan Yesus membuat kita rajin untuk mendoakan orang lain, supaya sama seperti mereka bertumbuh, itu juga lah harapan kita untuk bertumbuh bersama-sama dengan mereka. Dan kita bertumbuh, mereka bertumbuh, dan nama Tuhan dimuliakan. Dan Paulus sudah memberikan contoh bagi kita melalui jemaat di Kolose, dan mari kita juga berdoa. Jangan biarkan diri kita tidak mau berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kita, bagi para pembesar negeri ini, atau bagi para misionaris dan lain sebagainya. Kiranya doa menjadi bagian yang kita rasakan dari kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami, dan biarkan kami api doa terus menyala dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, saya mau katakan dalam nama Yesus, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan kita. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, keluar dan oleh video Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh. Jauh mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih, dan kami juga berdoa kepada mereka yang mengalami kesulitan hari-hari ini. Dan Tuhan, memang keadaan kami tidak baik-baik saja, tetapi kami percaya selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Arahkan tangan kepada Tuhan, dia tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Mungkin keadaan mereka tidak sedang baik-baik, dalam keadaan kesulitan. Mari Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong membuka jalan bantu mereka, mempermudah kehidupan mereka dengan memberkati apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kita beristirahat. Dan kalau kita mau tidur, jangan lupa untuk membaca firman Allah dan berdoa, memperkatakan firman Allah 1-2 ayat. Semoga itu membuat kita semakin dalam mencintai Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman. Jangan lalai untuk memperkatakan Tuhan. Simpan dalam hatimu. Ingat, saya katakan, if you abide in me and my word abide in you, you ask what you desire, it will be done. Jadi kalau engkau tinggal dalam aku, kata firman Allah, dan firmanku tinggal dalam engkau, mintalah apa saja yang kau inginkan, maka itu akan diberikan. Jadi pentingnya kita mengenal firman supaya ketika kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Nikmati.